Pernah kepikiran nggak sih, siapa sebetulnya yang memegang kendali di panggung dunia? Hari ini, kita akan bedah sebuah teori yang cukup provokatif yang katanya punya satu jawaban universal. Ini adalah cara pandang yang beda banget tentang gimana permainan kekuasaan global itu dimainkan. Yuk, kita mulai. Oke, jadi teori ini dimulai dari sebuah teka-teki. Ada sebuah koalisi yang kuat banget, yang terus mendorong kebijakan anti-Iran. Tapi anehnya, anggotanya adalah kelompok-kelompok yang harusnya saling musuhan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya faksi-faksi yang tujuannya aja beda-beda, bahkan saling bertentangan, kok bisa kerja bareng seefektif ini? Di satu sisi, ada Zionis Kristen dan Zionis Yahudi. Di sisi lain, ada elit keuangan global sama Kekaisaran Amerika. Menurut sumber ini, mereka tuh nggak perlu rapat-rapat rahasia buat menyelaraskan tindakan mereka. Jadi, apa dong perekat tak terlihat yang nyatuin mereka? Nah, untuk ngejelasin aliansi aneh ini, sumbernya pakai sebuah metafora yang keren banget, metafora gunung. Coba bayangin, tiap faksi ini mulai mendaki dari kaki gunung yang beda-beda. Mereka semua mau ke puncak yang sama, tapi, nah ini dia, alasan mereka buat naik ke sana itu bener-bener beda total, bahkan bisa saling menghancurkan satu sama lain. Nah, disinilah konfliknya mulai kelihatan. Zionis Kristen ngelihat Zionis itu sebagai korban ritual buat ngegenapin ramalan. Sebaliknya, Zionis ngelihat mereka cuma sebagai alat yang berguna. Sementara itu elit keuangan, mereka cuma mau narikin ongkos tol dari proyek ini. Dan Kekaisaran Amerika, ya buat justifikasi anggaran mereka aja. Mereka memang kerja bareng sekarang, tapi sebenarnya udah siap-siap buat saling tusuk dari belakang begitu sampai di puncak. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau semua orang bakal saling hianat, siapa dong yang bakal menang pada akhirnya? Nah, buat jawab itu, sumber ini ngasih sebuah formula yang mereka sebut hukum universal teori permainan. Rumusnya kelihatannya simpel banget. Kekuatan sama dengan massa kali energi kali koordinasi. Tapi kuncinya tuh di sini. Ketiga faktor ini bobotnya nggak sama. Nah, ini dia poin utamanya. Koordinasi itu faktor yang paling penting. Bobotnya setidaknya 3 kali lipat dari massa. Artinya apa? Artinya, kelompok kecil yang terkoordinasi rapi hampir selalu bisa ngalahin massa yang gede tapi nggak terorganisir. Terus, gimana soal energi? Nah, sumber ini ngedefinisiin energi bukan sebagai kekuatan fisik, tapi lebih ke energi mental yang kita butuhin buat ngakuin, saya salah. Jadi, kemampuan sebuah kelompok buat koreksi diri dan adaptasi, itulah ukuran energi dan motivasi mereka yang sesungguhnya. Ini ngebawa kita ke perbedaan yang penting banget. Ada yang namanya persekongkolan sadar, kayak rapat rahasia gitu, yang penuh ego dan risiko. Tapi ada juga yang namanya koordinasi bawah sadar, di mana orang-orang bisa bertindak barengan tanpa perlu ngomong. Menurut teori ini, koordinasi bawah sadar ini jauh lebih kuat. Oke, jadi kalau koordinasi bawah sadar ini adalah kekuatan supernya, gimana caranya sebuah kelompok bisa dapat kekuatan itu tanpa perlu komunikasi? Jawabannya menurut sumber ini adalah lewat sebuah cerita. Sebuah narasi yang saking kuatnya, saking menariknya, dia bisa berfungsi kayak skrip yang bikin tindakan semua orang jadi selaras secara otomatis. Dan di sini teorinya ngasih klaim yang berani banget. Dari ribuan cerita dalam sejarah, cuma ada satu narasi 3 babak yang paling nempel dan paling kuat. Dimulai dari alegori Gua Plato, lanjut ke penyaliban dan kebangkitan Yesus, dan diakhiri dengan kedatangannya yang kedua. Kenapa cerita ini bisa sekuat itu? Ya karena, menurut sumber ini, cerita itu ngasih jawaban yang memuaskan buat 3 pertanyaan dasar yang kita semua punya. Kita ini dari mana sih? Ngapain kita di sini? Dan kita mau kemana? Dan ini ngebawa kita balik lagi ke teka-teki awal tadi. Di antara 4 faksi itu, Zionis Kristen punya cerita yang paling lengkap dan paling kuat yang ngejawab ketiga pertanyaan itu. Makanya menurut teori ini, merekalah pemain yang paling terkoordinasi dan paling termotivasi dalam permainan ini. Tapi, apa teori ini beneran jalan? Nah, sumber ini ngetes teorinya pakai sebuah studi kasus sejarah yang cukup provokatif dari 1500 tahun yang lalu. Coba kita mundur ke awal abad ke-7. Waktu itu Imperium Bizantium dan Persia lagi perang-perangan. Suasananya kayak akhir zaman banget. Di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang udah lama ditindas lagi nunggu-nunggu datangnya seorang Mesias yang diramalin bakal ngebebasin mereka. Dan di saat genting inilah, sumber ini ngeluarin klaimnya yang paling kontroversial. Mereka berpendapat kalau orang-orang Yahudi saat itu yang lagi nyari Mesias mereka justru mengidentifikasi seorang pria yang sekarang kita kenal sebagai Nabi Muhammad.
Kalau kita lihat dari kacamata teori permainan, tokoh ini ngasih 3 pesan yang kuat banget. 1. Saya ini Mesias yang kalian tunggu-tunggu. 2. Pesan revolusi melawan perbudakan utang. Dan 3. Pesan persatuan yang bilang kalau perpecahan agama itu cuma alatnya kaum elit. Buat banyak orang Yahudi waktu itu, klaim ini rasanya kayak ramalan yang jadi kenyataan. Bangsa Israel dipulihkan, kuil ketiga yang sekarang kita kenal sebagai Masjid Al-Aqsa dibangun, dan zaman keemasan Islam pun dimulai. Nah, menurut sumber ini, inilah yang memicu konversi massal ke Islam. Oke, jadi kalau kita pakai rumus ini di zaman sekarang, kayaknya takdir udah jelas ya. Dengan cerita yang paling kuat, Zionis Kristen kelihatannya bakal menang. Tapi, apa sesimpel itu? Nah, disinilah teori permainan punya semacam paradoks. Apa yang terjadi kalau sebuah permainan jadi terlalu gampang ditebak? Jawabannya bakal muncul pemain baru. Seseorang yang berdiri di luar permainan, ngelihat seluruh papan caturnya, dan dia manfaatin sistem yang gampang ditebak itu buat keuntungannya sendiri. Dia bukan lagi pemain biasa, dia itu pengubah permainan, atau Ubermensch. Dan sumber ini nutup analisisnya dengan nunjuk satu orang yang mereka percaya lagi mainin peran ini di panggung dunia saat ini. Vladimir Putin. Mereka berpendapat kalau tindakan-tindakannya itu bukan dirancang buat menangin permainan yang ada, tapi buat mengubah aturannya secara fundamental. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang gede banget. Kalau satu orang aja bisa ngerusak seluruh papan permainan, apa masih ada prediksi yang bisa dipegang? Dan kalau gitu, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Coba kasih tahu kami pendapat Anda.